そう。なるほど。Ada yang istilahnya Jishuku Tsukare, mungkin itu Oh, capek tinggal di rumah terus ya? enggak, jishuku itu ya menahan diri ya. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kan karena himbauan, bukan cuma himbauan sih, pemerintah menghimbau, masyarakat mengontrol. Jadi misalnya pemerintah bilang jangan pergi-pergi gitu, terus ada yang pergi-pergi gitu ya. Nah tetangganya yang bully gitu. Wah itu kan nggak sesuai dengan himbauan pemerintah. Jadi misalnya belanja, kuranginlah bepergian. Kalau belanja sekali belanjanya banyak itu buat sebulan misalnya ya. Nggak taunya tuh misalkan kan bosen gitu udah pergilah misalnya pergi ke supermarket gitu ya, ke mall gitu, pulang-pulang cuma bawa belanjanya dikit ya. Itu kan sebetulnya suka-sukanya yang bersangkutan, tapi tetangganya bisa lihat, waduh, kok ini ya bepergian tuh belanjanya cuma dikit gitu ya. Wah, nggak bener. Itu mulai jadi ngomongan gitu, jadi bully gitu ya. Jadi terus lama-lama orang tuh jadi capek kok hidupnya tuh diatur ya. Itu jishuku sekali. Ada istilahnya seperti itu. Ji itu jibun ya. Shuku itu artinya mengekang. Jadi mengekang diri sendiri gitu ya. Maksudnya kan takut dikatain orang, kamu harus tahu diri dong. Ini kan dalam kondisi corona, masa kamu keluyuran gitu ya. Ya udah deh saya menahan diri deh ya, saya jishuku. Gitu. Tapi lama-lama capek juga ya, pikir aduh bosen ya, bosen tuh. Jadi akhirnya ya udah kan saya nggak dilarang gitu untuk pergi-pergi, saya pergi-pergi aja. Jadi seperti misalnya kita nih ya mudik misalnya ya. Kalau di Jepang kan nggak ada tuh polisi tuh yang ngatur kalau ada mobil yang mau pulang ke arah mana gitu suruh putar balik. Di Jepang kan nggak ada. Ya udah keluyuran aja. Itu namanya Jishuku Tsukare. Sekarang itu sekarang capek. Jadi udah capek gitu mematuhi peraturan-peraturan gitu, himbauan-himbauan gitu ya. Kalau kita bosan menahan diri di rumah ya. Kalau isolasi mandiri itu sendiri istilahnya Jishu kakuri. Jishu ya, jishu itu mandiri ya. Jishu, ji itu jibun ya, shu itu shuyo, nushi kalau ditulis nushi gitu ya. Jishu kakuri ya. Jishuku itu ya, kira-kira gambarannya begini. Jadi misalnya dari kondisi prihatin misalnya ya, banyak orang tetangga kita, orang sekitar kita lagi susah gitu ya. Kita sendiri nggak susah ya. Kita punya uang gitu ya. Terus kita kalau mau bersenang-senang, berfoya-foya itu sebenarnya hak kita ya. Tapi kalau itu kita lakukan, itu kan sebenarnya tidak kurang semacam apa ya, bahasa Jawanya tepok seliro gitu ya pada orang-orang di sekitar kita. Ya, misalnya ada atau misalnya tetangga kita sedang berduka, sedang berkabung, terus kita pesta gitu ya, hura-hura gitu. Itu sebenarnya hak kita, cuman kan nggak enak gitu kan. Jadi akhirnya dalam kondisi seperti itu kita menahan diri. Kita punya uang tapi kita tidak foya-foya, tidak pamer gitu ya. Atau kita lagi senang tapi karena tetangga misalnya lagi berkabung, jadi kita nggak hura-hura gitu, nggak pesta dan sebagainya. Itu jishuku. Ya, itu artinya. Jadi kalau kasus corona gitu ya, kalau banyak orang berkerumunan, berarti misalnya di konser misalnya ya, kalau kita ikut konser gitu, misalnya kita pakai masker ya, kita nggak akan tertular. Tapi kan gimana ya kalau orangnya banyak ya di tempat yang sama gitu, kemungkinan penularannya lebih tinggi gitu ya. Kalau gitu kita menahan diri deh ya, kita jangan. Itu jishuku ya. Tapi kalau peraturan jishukunya terlalu banyak, lama-lama lo pikir, aduh capek deh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh misalnya ya. Itu jishuku tsugare. Ya. Ada Fuyofukyo ya. Oh, Fuyofukyo ya. Fuyofukyo itu nggak penting. Jadi katanya jangan berkumpul, jangan terlalu banyak berkegiatan di luar. Kalau bisa jangan pergi-pergi. Tapi kalau misalnya kita kan bukan petani, bukan peternak ya. Kalau nggak pergi-pergi, nggak belanja gitu, bisa mati kelaparan di rumah kan. Jadi kalau ada kebutuhan mendesak kita harus pergi belanja, ya kita pergi gitu. Tapi kalau misalnya nonton konser misalnya ya, kita kalau nggak nonton konser kan nggak mati kan. Ya udah nonton konser itu atau nonton bioskop itu udahlah itu kan nggak terlalu penting ya, nggak usah deh ya. Jadi kegiatan seperti nonton konser, nonton pertandingan sepak bola, pergi kumpul-kumpul dengan teman gitu, itu nggak penting ya. Ya anggap aja itu, istilahnya tuh fuyofukyu gitu ya. Fuyofukyu itu sebisanya dikurangi saja. Ya. Jadi yang nggak penting-penting banget nggak perlu. Yang kalau
nggak Ya, penting-penting banget, nggak ya usah nggak deh. penting, nggak urgent gitu ya. Maksudnya kalau tidak dilakukan segera kita mati misalnya kan enggak kan ya. Gitu. Ya kan kalau belanja gitu beli sayur, beli daging, beli beras, kalau kita nggak beli mati kelaparan kan di dalam rumah Iya. ya. Ya. Itu ada dampaknya ya Bu Susi ya, Fuyo Fukyo itu ya. Jadi yang nggak penting-penting seperti sekarang konser musik nggak ada gitu kan. Banyak orang yang hidupnya dari bisnis yang dianggap fuyo-fuyo ya. Jadi misalnya wisuda ya, sama kayak kita wisuda virtual semua. Padahal yang namanya fotografer itu mereka kan cari duitnya pas di acara wisuda kan, itu habis semua. Ya, terus salon gitu yang buat dandanin. Ya, dandan. Terus tempat penyewaan ya. Orang Jepang tuh kalau misalnya wisuda universitas, lulus kuliah gitu, wisuda perempuan banyak yang pakai kimono ya, atau ya, apa namanya, hakama. Itu sewa rental ya, rentalnya mahal ya, sehari aja berapa puluh ribu yen gitu. Lo sekarang kan habis semua, nggak ada yang nyewa kan, nggak ada yang menyewa gitu ya. Kemudian ya para artis ya, ya konser, penyanyi, kemudian krunya ya, kan seluruh timnya itu kehilangan pekerjaan dan penghasilan semua ya. Jadi banyak juga sih orang-orang yang bekerja yang sektor-sektor yang terpukul ya oleh COVID ini. Jadi makanya ada yang diuntungkan, ada yang juga sangat-sangat dirugikan ya. Terus itu satu lagi konser ya. Konser itu misalnya kegiatan kesenian gitu, itu kan bisa membuat kita menjadi gembira. Kemudian kalau kita gembira, kita akan optimis menghadapi masa depan gitu ya. Justru rasa optimis itu yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti sekarang, di mana semuanya serba nggak jelas kapan COVID ini berakhir, kapan pekerjaan saya akan pulih seperti sebelumnya atau bisnis gitu bisa pulih seperti sebelumnya gitu ya. Kalau kita optimis, kita akan bisa bertahan. Biasanya ya bertahan gitu ya menghadapi cobaannya. Tapi kalau kita udah pesimis ya, kayaknya keadaan nggak akan membaik misalnya. Kok orang bisa tanpa down ya? Kalau tanpa down itu berarti imunitasnya itu bisa turun. Ya, orang yang tadinya bisa survive jadi nggak survive. Ya, jadi sebetulnya apa benar itu yang namanya kegiatan kesenian gitu, para pekerja seni gitu ya. Mereka itu termasuk bidang yang fuyo-fukiu sehingga bisa ditiadakan di masyarakat Jepang gitu ya. Orang yang bekerja di sektor jasa ya. Kalau di Indonesia mungkin sektor pertanian, sektor manufaktur gitu ya. Itu jumlah pekerjaannya itu masih persentasenya cukup tinggi. Tapi kalau di Jepang itu kan mungkin persentase yang paling tinggi itu orang yang bekerja di sektor jasa. Ya, nah sektor jasa ini banyak dianggap fuyo-fukyo gitu kan. Kan orang mikir dalam kondisi emergency gitu, darurat gitu yang paling penting jangan sampai mati kelaparan gitu. Jadi makanan itu penting ya. Tapi selain itu juga sektor lain tuh sebetulnya penting juga ya. Manusia tuh nggak bisa hidup hanya dari roti saja. Ya. Satu kebiasaan baru ya. Jadi ada istilahnya juga nih yang namanya with corona ya. With corona ya, kayak gitu. Oh ya, with corona ya. Jadi kan kita banyak sekali yang merasa tidak nyaman gitu ya. Terutama saya kira Indonesia juga harus pakai masker, cuci tangan melulu gitu ya, jaga jarak gitu, nggak bisa ngumpul gitu ya. Terus kita kan berharap, ini udah mulai vaksinasi gitu ya. Nanti kalau divaksin kan berarti kita punya antibodi, udah punya antibodi. Jadi kalau kena misalnya nggak akan tertular gitu ya. Berarti nanti kalau sudah itu, kalau udah vaksin kita bebas ya, sama seperti zaman dulu sebelumnya. Tapi sebetulnya kalau menurut ahli ilmu kedokteran ya sebetulnya enggak. Virus itu tidak akan mati 100% dan mungkin ada mutasi gitu ya. Jadi muncul varian baru. Jadi sebetulnya meskipun kita udah vaksinasi ini udah ada herd immunity gitu ya, masyarakat sebagian besar sudah vaksin ya, tapi tetap saja kita harus berhati-hati. Namanya virus itu ya, coronavirus COVID-19 itu nggak akan mati 100%. Jadi sesudah kita vaksinasi pun ya selanjutnya kita harus tetap berhati-hati gitu ya, tetap cuci tangan, jaga jarak gitu, kalau perlu pakai masker ya. Jadi artinya kita tidak bicarakan sesudah COVID berlalu kita balik lagi seperti dulu, tapi COVID itu akan selalu ada. Jadi kita harus sadar ya, kita harus hidup istilahnya with corona gitu ya, bukan pasca corona seperti apa, tapi kita harus terus ya hidup bersama-sama dengan corona. Artinya kebiasaan hidup ya seperti cuci tangan, jaga jarak gitu ya, itu tetap harus kita lanjutkan.
Jadi itu yang sebetulnya sekarang sangat dihimbau oleh pemerintahan Jepang dan para ahli ilmu kedokteran gitu ya. Kita harus tetap with corona. Jadi jangan berharap, jangan menganggap kalau sudah vaksinasi sudah selesai, kita sudah bebas, tapi terus harus berhati-hati. Itu ya. Dalam istilah bahasa Indonesianya mungkin with corona itu hidup berdampingan dengan corona kali ya. Ya. Hidup berdampingan. Ya, makanya harus tetap waspada, gitu lah ya. Iya, jadi karena corona, jadi kita harus kompromi dengan corona, ya kan? Karena corona tidak akan hilang, tidak akan hilang di muka bumi ini kelihatannya. Tetapi kita harus hidup, gitu loh, harus melanjutkan hidup kita, gitu loh. Jadi kita harus kompromi dengan corona dengan kebiasaan yang baru berarti ya. With corona, with-nya itu with-nya dengan ya. Bahasa Jepang, bahasa Inggris orang Jepang. Mungkin orang Amerika atau orang yang pemilik bahasa Inggris nggak ngerti juga with corona gitu kan. Jadi kita pakainya new normal. Jadi ini bahasa Inggris yang dijepangkan, Ibu, diciptakan oleh orang Jepang gitu ya. Wasei ego ya. Ya. Kayak gitu ya. Ya susah dibilang ya. Ya memang harus hidup dengan new normal gitu yang with corona. Jadi kita cari akal, dan kayaknya sekarang cenderung orang-orang lebih karena online gitu ya, seperti kita aja akhirnya kita menggunakan Zoom, menggunakan YouTube untuk bisa saling belajar gitu ya kayaknya. Zoom itu udah seperti dulu kita nggak ngerti Zoom tuh apaan sih. Tapi dengan corona ini kita jadi ada kayak lebih menjadi tergantung, karena hiburan kita ya satunya hanya dengan Zoom ya, kita berinteraksi dengan orang gitu dengan Zoom atau dengan WA gitu kan. Kita mau mendapatkan berinteraksi kayak gini kayak kita gitu ya, nggak bisa bertatap muka langsung, akhirnya ya gimana coba ya kita dengan jadi solusi solusi ya. Ada namanya Zoomnomi ya Bu Susi ya. Iya, Zoomnomi, nomikai kan. Orang Jepang itu untuk menjalin silaturahmi itu dengan cara minum ya, berkumpul dan minum. Tapi sekarang kan nggak boleh berkerumun. Jadi ya mau nggak mau lewat Zoom aja, masing-masing minum di kamar sendiri ya masing-masing, tapi di depan layar komputer. Ya, Zoom-nya dinyalakan. Jadi nomikanya jadi Zoomnomi. Mau gimana lagi ya? Kebayang nggak sih kita? Iya kan kebiasaan orang Jepang minum-minum pulang kantor gitu, terus sekarang nggak bisa seperti itu, hanya Zoomnomi, minum di rumah masing-masing tapi ngumpul gitu kan? Iya. Daripada ngumpul kan terlalu riskan. Iya. Ya kan, ntar kalau tertular gimana ya? Iya. Kita juga bisa buka ya Bu, pakai ini bukber. Oh iya, bukber lewat Zoom. Kalau mau bisa. Tapi dengan begitu ya, jadi Anda tuh bisa bukber ya dengan teman yang ada di tempat yang jauh gitu ya. Di mana aja. Iya, betul. Ya kan, di Jawa, seluruh Nusantara gitu ya, dari Sabang sampai Merauke itu bisa bukber ya. Waktunya yang beda, Bu. Oh iya. Indonesia Barat aja. Iya, benar. Iya, benar. Barat ya, tengah timur beda ya. Yang barat gitu ya, Jawa, Sumatera, semuanya bisa bukber. Ya. Biasanya kalau kita lagi ngomong minum atau makan nih kayaknya nggak sopan banget gitu ya. Iya nggak sih? Lagi ngomong makan atau minum, tapi malah sekarang sambil ngobrol sambil minum gitu loh. Ayo kampai gitu kan, kampai sama-sama gitu. Kampai kayak kita juga, ayo makan sama-sama. Lauknya apa gitu, saling lihat deh. Ini dilihatin. Tapi itu bukan Zoomnomi ya kalau bukber bayar Bu Susi ya. Nggak ada kita. Ya bikinlah istilah apa gitu. Zoomshoku. Zoomshoku kayak gitu.
Ya, jadi ini jadi satu kebiasaan akhirnya muncul yang kebiasaan lama tapi di apa ya beradaptasi karena COVID karena corona akhirnya muncul istilah-istilah yang ya kayak gitu jadi Zoom nomi kayaknya lucu banget gitu kan. Dampak-dampak buruknya gitu dari corona itu juga selain memang membuat susah orang gitu juga ada juga ya corona apa binjo sagi. Nah, penipuan ya. Nah ini, jadi ini ya yang negatifnya dari corona. Negatif. Di Jepang itu banyak sekali ya terjadi penipuan, mungkin lebih parah daripada Indonesia ya. Jadi karena corona kan nggak bisa bertatap muka, jadi orang berkomunikasinya bisa hanya lewat internet gitu atau telepon maksudnya diangkat gitu teleponnya gitu ya. Nah itu banyak terjadi penipuan. Jadi misalnya ya di Jepang kan pemerintah memberikan ganti rugi ya untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan gitu ya. Nah di situ ada orang ya pokoknya grup inilah orang-orang penipu gitu ya, mereka menelepon ya. Kan misalnya dalam kondisi galau gitu ya, kan banyak orang jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Jadi kalau misalnya mendapat telepon atau email gitu yang bertanya, yang memberikan info bahwa kami itu ditugaskan oleh petugas Pemda, pemerintah gitu ya, untuk memberikan dana bantuan. Tolong beritahu rekening bank, nomor rekening bank Anda dan data-data pribadi gitu yang seharusnya dirahasiakan seperti password gitu tuh diberikan. Jadi akhirnya dana bantuan gitu ya, seperti kita BLT gitu ya, bantuan yang harus ditransfer ke siapa gitu, akhirnya diserobot gitulah, diambil ya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah penipuan seperti itu tuh banyak terjadi gara-gara corona. Orang Jepang itu juga manusia ya, dalam kondisi kalau galau gitu ya, cari duit susah, segala macam cara itu dipakai. Sama aja ya Bu. Orang Jepang juga manusia. Ya betul. Kebutuhannya sama. Ya. Jadi kalau manusia itu kalau kebutuhan, kalau dia terancam gitu ya, kebutuhan sandang pangan papanya tidak terjamin ya, dan masa depan tidak jelas ya, dia akan masih jadi galau. Kalau udah galau, tingkat dewa katanya itu akan jadi nekat. Iya betul. Ya. Corona binjo sagi, jadi orang penipu mengambil kesempatan untuk menipu. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iya, kesempatan dan kesempitan untuk menipu orang gitu ya dengan pandemi corona ini gitu loh. Banyak ya ternyata cerita-cerita di balik corona dan ada yang sama, ada yang nggak sama dengan kondisi kita ya. Mungkin juga karena kebiasaan juga pengaruhnya, kebiasaan kita dengan kebiasaan orang Jepang, budaya kita dengan budaya orang Jepang itu berbeda sehingga walaupun penyakitnya sama corona tetapi nggak semua sama terjadi seperti di Indonesia dengan di Jepang gitu ya. Dan ya itu akhirnya juga kata-katanya juga ada yang sama ya yang muncul. Kita juga banyak sekali kosakata bahasa Indonesia terkait dengan corona yang muncul ya. Tapi tidak semuanya sama dan juga mereka punya istilah-istilah yang khusus juga. Nah, kira-kira seperti itu ya Ibu-ibu. Nanti di acara ini mungkin bisa ada yang dicerna lagi, dihafalkan lagi, mungkin kata-kata ini seperti ini, mungkin tadi nggak sempat nyatet, nggak apa-apa, nanti nonton aja YouTube-nya. Banyak kosakata baru sih. Ya, banyak ya. Jadi semoga ini juga bisa menambah wawasan ibu semua. Di selain kosakata baru juga fenomena-fenomena yang terjadi gitu ya. Di balik itu di dalam masyarakat Jepang sendiri gitu. Buka wawasan lebih lebar lagi terkait dengan pandemi yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri seperti di Jepang ya. Jadi yang susah bukan kita aja gitu yang jelas sih. Ini istilah baru ini Bu Apin agak masih harus dihafalkan, harus dipahami. Tapi yang paling pahami adalah corona butori yang paling yang paling gampang ya. Yang paling gampang. Corona butori ya. Betul iya benar. Yang paling gampang dihafal corona butori ya.
hal paling dihafal dan paling menarik. Kalau yang lain istilahnya agak susah untuk dihafal ya. Kalau ini enak banget bahasanya. Tapi image-nya itu kita kadang-kadang tidak mau dapat istilah itu. Oke, baik kalau begitu kita sudahi acara kita hari ini. Terima kasih kepada para tamu kami, yaitu Ibu Sofi, Ibu Eli, Ibu Nita, Ibu Galuh, dan narasumber yang luar biasa, Ibu Susi Ong. Semoga acara ini bermanfaat bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk teman-teman semua di luar sana untuk lebih memahami tentang Jepang dan bahasa Jepang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Susi, Bu Terima Api. kasih. Terima kasih banyak. Hai. Salut. Hai. Salut. Hai. Dengan Sehat selalu Asko ya. Naruhodo Channel jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Insya Terima Allah. kasih. Sampai Terima ketemu. kasih. 面白いと思う方はぜひチャンネルの登録をお願いします。